Halo. Ya. Oke, anak-anak semua, kita hari ini ya bukan kita hari ini mau coba bereksperimen. Eksperimen soal apa? Kita tuh lagi di luar ya. Kita lagi di outdoor. Tapi kita tetap pakai protokol gitu ya. Kita pakai masker, kita juga agak jaga jarak gitu kan. Kita hari ini mau coba ngobrol-ngobrol. Nah, nanti anak-anak semua yang melihat video tayangan ini, kita saksikan aja kita mau ngobrolin soal apa. Yang jelas, ini adalah salah satu cara kami untuk mengajar kalian semua yang ada di rumah. Biar gak bosan. Betul, biar nggak bosan. Banget loh. Iya, kita lagi Coba ada kasih lihat Pak Ignas. Tuh, ini nggak bisa balikin kameranya Bu. Saya bingung, udah gini aja deh. Bukan diputar ke sana. Oh gitu. Oh iya tuh, kelihatan kan? Oke, sip. Jadi ikutin terus ya perjalanan kita hari ini. Kita mau ngobrol apa aja? Oh banyak banget. Sampai ketemu guys. Hai. Oke, akhirnya kita nyari spot dulu dari tadi ya kan. Kita di jalan sambil ngirup udara segar. Nah, boleh kita buka maskernya ya? Iya. Biar tambah segar. Enak banget di sini. Suasana Ternyata, alam. Ya kami sih nggak mengajarkan kalian untuk nggak pakai masker, tapi ya sekarang kita mau ngobrol-ngobrol. Kita lepas dulu maskernya, nanti kita pakai lagi pas kita perjalanan pulang. Oke, Bu Karin, Ya. kita udah di luar nih, kita di outdoor, kita mau ngobrol-ngobrol. Sebenarnya kita rencananya sama Bu Karin tuh memang mau ngasih apa sih sama anak-anak. Pasti kalian bosan kan kalau belajar cuma Suasananya iya, seperti itu. dengerin kita ngoceh aja gitu kan ya, walaupun kita sekarang mau ngoceh gitu, tapi palingan kalian melihat sesuatu yang beda. Betul. Oke, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol soal apa tadi? Yang menarik tentang gender. Gender. Ya, anak-anak, apa itu gender ya? Itu adalah makanan khas ya. Enggak, jadi kita mau membahas bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Masih ingat gak kejadian? Ya, manusia diciptakan itu hanya laki-laki dan wanita, perempuan ya. Selain itu nggak ada Pak? Kayaknya yang tengah-tengah nggak ada, yang agak kesana nggak ada, yang agak kesini nggak ada. Jadi hanya laki-laki dan perempuan. Laki-laki ya? Ya, harus yang laki-laki, nggak laki-laki ya. Oke. Baik anak-anak, kalau mau bahas soal gender ini saya agak minder ya, karena saya berada di antara kerumunan cewek-cewek gitu ya. Sementara yang kalian itu adalah semua cewek-cewek itu, terus saya merasa apakah saya mampu menghadapi cobaan hidup ini? Lebay-lebay. Enggak. Jadi kita akan membahas secara santai gitu ya, bagaimana dari sisi saya sebagai laki-laki dan Bu Karin sebagai seorang perempuan gitu. Oke Bu Karin, yang perlu mau dibahas awal itu adalah bagaimana atau hal apa gitu ya yang bisa kita banggain deh sebagai pribadi nih. Kita udah pribadi yang dewasa sebagai laki-laki dan perempuan. Kalau saya pribadi gitu, saya melihat kalau di Indonesia nih, kalau anak laki-laki atau sosok laki-laki itu kayaknya dibangga-banggain deh. Bener gak? Coba kalian lihat di rumah, papi, koko, abang gitu ya, mas, pasti akan mendapatkan perlakuan yang istimewa di antara keluarga gitu. Ya nggak tahu ya, kalau saya lihat sih memang kayaknya laki-laki tuh punya peran besar gitu, walaupun kadang cuma makan tidur nyuruh adik-adiknya gitu, cuma nyuruh doang, tapi paling tidak dari karismanya saya melihat bahwa karisma tuh laki-laki tuh lebih
Wow. Shining, shimmering, Ya. splendid. Jadi kayak laki-laki tuh dianggap lebih wise, lebih bijak gitu loh. Tidak semua sih, tapi saya melihat secara gambaran gitu kan. Dan saya merasa bahwa memang laki-laki tuh pola pikirnya lebih logis ya. Nggak kayak cewek-cewek ya, pakai baperan, pakai perasaan gitu kan, ngambek, minta kode-kode dan segala macam. Jadi memang kayaknya kalau laki-laki ini orangnya logis dan pokoknya maunya tuh pasti gitu kan, sistematis gitu. Nah, kalau cewek-cewek kan nggak ribet, terkenal dengan ribet, rumit, bawel lagi. Nah itu kalau saya melihat bahwa laki-laki yang saya bisa banggakan dari sifat laki-laki bagi saya sih ya bahwa laki-laki punya kebijaksanaan atau lebih wise dalam menentukan sesuatu, lebih logis, dan juga kalau dari segi fisik mungkin tenaganya lebih ekstra kali ya. Benar nggak sih Bu Karin? Ada yang iya, ada yang Oh ada yang iya. Tapi kalau saya melihat gini, memang kadang ya kalau misalnya urusan yang ngangkat-ngangkat tuh kalau di rumah saya kena gitu, misalnya angkat kasur lah, angkat meja, angkat kursi gitu. Saya dulu suka kebagian yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi laki-laki punya beban atau tanggung jawab mengayomi atau apa ya, yang lebih kepada ya membantu yang punya tenaga gitu. Pokoknya laki-laki seperti itulah kurang lebih ya, saya melihat seperti itu. Dan itu yang saya banggakan bahwa sampai hari ini saya sebagai laki-laki bangga bahwa saya punya tenaga yang besar, lebih kuat dari cewek gitu. Terus saya melihat ya cowok lebih bijak dari cewek, itu pandangan saya. Nah kalau Bu Karin sendiri deh, gimana nih pola didikannya di keluarga atau perkembangan ibu sebagai seorang perempuan? Tapi sebelumnya nih, Pak Ignas terpujilah di antara wanita. Wis, doa apa yo? Doa Bapak kami. Salah, sesat itu sesat. Iya, doa Salam Maria. Itu saya waktu masuk kursus Bu Karin, itu saya langsung ngerasa ini doa Salam Maria terjadi banget gitu dengan saya. Artinya terpujilah saya di antara wanita. Amin. Semoga yang terpuji itu adalah teladannya, sikap-sikapnya, ataupun ya saya sebagai orang laki-laki mengayomi kalian, mengajarkan kalian dengan baik dan benar. Itu sih paling Bu Karin. Coba bukan cerita. Sip. Nah tadi kalau kalian dengar Pak Ignas ngomong ya, perempuan ribet, ayo the power of girl, kita membantah semua perkataan Pak Ignas. Pasti yang nonton langsung gitu ya Bu Karin. Jangan mau ya dibilang perempuan itu ribet. Perempuan itu nggak ribet, tapi perempuan hanya mempersiapkan secara detail. Oh Gitu. detail. Dan demi siapa? Demi kebaikan bersama kan, nggak hanya untuk kita sebagai perempuan tapi juga untuk laki-laki. Nah kalau saya pribadi Pak Ignas, karena saya anak kedua, anak pertama perempuan lah, karena abang saya kan laki-laki gitu. Nah saya banyak dapat pengaruh dari mama terutama gitu. Role model? Iya pasti. Oh role model. Mama saya itu bisa dibilang pejuang yang tangguh. Oke. Ini saya jujur ya. Jadi mama saya itu menikah dengan papa saya yang bedanya jarak usia itu jauh banget. Oke. Mau tahu berapa? Kira-kira berapa? Pak Ignas kira-kira berapa? 10. 10 dibilang jauh? Masih belum. Wah. Berarti om-om dengan adik-adik remaja gitu ya. Mending kalau om-om. Us. Seperti anak dan bapak. Seperti anak dan bapak. Jadi udah kebayang perbedaan usianya? Berarti kayak kalian sama papi kalian gitu lah. Luar Wah, biasa. tua dong. Ya, jadi oke. 27 tahun bedanya. Gak jauh, 7 tahun. Banyak di Indonesia itu yang udah kakek-kakek menikah dengan gadis-gadis. Saya langsung tertusuk. Kalah ya, Kalah saya. Iya, nah jadi papa saya menikah dengan mama saya pada usia 49 tahun dan mama saya 22 tahun. Kebayangkan kayak gimana? Nah, ketika papa saya sudah menjelang lansia, kan udah gak kerja lagi, papa udah pensiun, jadi mau gak mau untuk menghidupi ketiga anaknya, saya anak kedua dari 3 bersaudara, biaya sekolah, apalagi waktu zamannya saya kecil itu zaman krisis moneter. Oke, kalian nggak tahu kan? Searching aja di bawah sini. Ya tahun Krisis 98 moneter, itu ya, tuh parah tahun banget. 98. Kalian cari sendiri deh di Google. Banyak cerita tentang 98 itu. Oke. Iya. Dan karena nggak mau anaknya kelaparan, nggak mau anaknya berhenti sekolah. Kalau dulu walaupun saya SD-nya sekolah negeri tetap bayar. Nggak cuma sekarang kan gratis ya. Betul. Jadi mama saya tuh berjuang untuk mencari makan dengan berjualan makanan waktu itu di pinggir jalan. Nah, jadi biar mama juga mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarganya, saya juga membantu. Nah dari membantu mama itulah saya belajar
bagaimana mama yang seorang wanita tapi punya tenaga power kayak laki-laki gitu, ngangkut-ngangkut barang dari rumah ke tempat jualan itu lumayan loh. Terus dari bangun jam 2 pagi masak gitu ya, udah masak, terus nanti jam 6-nya itu harus sudah tersedia di tempat makan, terus melayani pelanggan pula, terus pulangnya itu perabotan numpuk banyak gitu kan, nyuci perabotan, terus belanja ke pasar, begitu berhari-hari sampai puluhan tahun demi menghidupi keluarganya gitu. Dan saya banyak belajar dari mama saya. Nah ketika saya kelas 3 SMK waktu itu Pak, ada fase kehidupan saya lumayan terpuruk karena papa saya terkena stroke separuh gitu, jadi lumpuh, nggak bisa bergerak, tangan kiri dan kaki kirinya, tapi tetap masih bisa bicara. Nah disitulah tantangan terberat dari kami, mama yang harus single fighter lah mencari uang, tapi mama juga harus mengurus papa. Gak mungkin dong, udah menikah sekian tahun gitu, karena sakit dibuang papa saya, waduh. Nggak curhat. Iya kan sehidup semati. Oke, ya kan kalau menikah itu ya kan, kalau gereja Katolik kan nggak boleh bercerai. Nah dari situ mama saya melihat sosok mama saya itu tambah lagi kekuatannya ya kan, udah harus menghidupi 3 anak, suaminya stroke, masih harus cari uang, kebayangkan gimana susahnya. Nah saya belajar dari mama, jangan cepat nyerah, jangan cepat putus asa gitu. Ternyata perempuan tuh bisa loh, perempuan tuh mampu loh. Jangan dipikir perempuan itu sebelah mata, karena perempuan itu lemah jadi patut untuk dikasihani. Oh no, untuk saya karena berdasarkan pengalaman yang saya lihat dan saya alami juga gitu, enggak, perempuan harus bisa berjuang, perempuan bisa meraih apa yang menurut dia tuh tujuannya tuh baik gitu. Jadi saya belajar gitu, perempuan harus mampu. Perempuan harus mampu. Wah, enak ya jadi laki-laki kalau di keluarganya dia santai-santai kayaknya. Enggak, abang saya laki-laki enggak santai. Oh iya, iya. Saya ngebayangin diri saya kalau di keluarganya kayaknya enak banget tuh, makan doang, makan tidur ya. Baik, memang ya perkembangan kita beda-beda ya Bu Karin. Fase-fase hidup pasti kalian juga jangan melihat wah enak ya Bu Karin gini-gini, mamanya papanya, wah enak ya Pak Dimas, Pak Ignas, papanya begini mamanya begini. Tapi gini loh, jadi dalam seiring perkembangan kami sebagai pribadi laki-laki, pribadi perempuan, itu dibumbui dengan persoalan-persoalan. Persoalan apa aja? Ya persoalan keluarga, persoalan dengan pertemanan, komunitas gitu kan. Itu yang akan nanti jadinya membentuk karakter. Kalau saya melihat gini, seiring perjalanan saya gitu ya, jadi seorang laki-laki gitu ya, saya bergaul dengan lingkungan yang tepat. Artinya apa? Saya bisa mengembangkan minat dan bakat saya, ya walaupun saya nggak berkembang banget dengan minat dan bakat saya, artinya saya bermain dengan teman-teman yang memang membentuk saya sebagai sosok laki-laki gitu. Saya nggak main boneka-bonekaan gitu, saya nggak main Barbie waktu itu. Karena laki-laki sejati nggak mainin Barbie. Iya boleh, ya main layangan, main gundu gitu, main kelereng, main lari gitu, main petak umpet ya. Artinya membentuk karakter saya sebagai laki-laki. Terus saya bergaul dan kenal dengan lingkungan OMK, dan ya akhirnya saya menyadari bahwa ya harus meneruskan sosok ini untuk menjadi teladan gitu. Karena apa? Karena ternyata jadi seorang papa saya waktu itu masih ada gitu kan. Untuk jadi seorang laki-laki itu walaupun sudah berkeluarga, itu masih harus diteruskan teladannya gitu. Saya mencari terus gitu role model dari papa saya, karena pasti deh kalau Bu Karin kan role modelnya mama gitu. Saya mencari terus role model seorang papa, dan enggak semuanya itu sempurna. Betul. Ya, jadi saya masih melihat kok papa kayak gini sih, padahal kan dia laki-laki. Nah, jadi ada masa-masa pertumbuhan gitu ketika kita melihat kok cowok kayak gini sih gitu kan, nggak sesuai dengan apa ya, ekspektasi gitu. Padahal kita udah banggain, wah papa aku nih gitu kan, tapi ternyata enggak gitu. Dan akhirnya aku nggak boleh kayak gitu, saya harus mencari cara atau jalan yang lain gitu. Misalnya kadang di satu masa seorang laki-laki itu mengalami fase-fase, misalnya ya dia bingung dalam menentukan pilihan. Padahal saya tadi bilang kan cowok itu harus bijak gitu. Tapi ada juga kok masa dimana dia harus bingung atau masa dia merasa emosi gitu. Ya itu yang akhirnya negatif jadi.
Coba kalau kita lihat di rumah, sosok laki-laki yang ada di rumah, kalian coba lihat. Siapa yang suka marah-marah misalnya? Ada kan yang papanya suka marah-marah. Ada yang mungkin yang mamanya suka marah-marah gitu. Nah, yang negatif-negatif ini ya harus dikesampingkan gitu loh. Jadi saya seiring pertumbuhannya ya saya melihat bahwa yang negatifnya dari seorang laki-laki waktu itu role modelnya papa saya ya itu harus saya singkirkan gitu. Saya harus ambil yang positifnya aja, dan banyak banget teladan positif yang juga diturunkan kepada saya gitu loh, jadi seorang laki-laki. Jadi saya bangga lah mengikuti role model papa saya, tapi dengan menyampingkan yang tadi yang negatifnya gitu. Kalau Bu Karin gimana dalam perkembangan? Iya sih, hampir sama gitu. Pasti setiap orang punya sisi negatifnya gitu. Tapi kita justru belajar dari sisi negatif itu, ya kan? Mungkin mama saya juga kalau udah lelah, udah capek gitu pasti gampang banget tersulut emosi. Nah, kita belajar di situ. Kan kalau kita dimarahin rasanya nggak enak kan ya? Betul. Ya kan kalau kita misalnya diomongin dengan kata-kata yang kasar, tajam, dijulitin gitu, nggak enak kan? Nah, kuncinya jangan kayak gitu ke orang. Benar. Ya kan? Ya, kalau misalnya nih, dia sih memang ya. Kalau misalnya kayaknya nggak cowok nggak cewek deh. Kalau masalah emosi, terus ngomong kasar, ngejulit atau ngejelekin orang, itu udah bagian dalam hidup manusia gitu. Mau cewek mau cowok pasti ada. Nah, yang kayak gitu-gitu nih, yang artinya harus bisa kita kesampingkan atau bisa kita buang, karena banyak banget sih yang akhirnya nanti jadi persoalan keluarga. Iya, jadi persoalan besar banget gitu. Nah, sekarang coba anak-anak pasti lihat lagi deh kondisi di rumah gitu. Aku, kalian gitu, aku sebenarnya udah bisa gak sih bangga dengan diriku sendiri? Kok aku lahirnya sebagai cewek sih? Masih ada yang nanya kayak gitu nggak sih sebenarnya? Bisa jadi, Pak. Bisa jadi kan? Kok aku jadinya cewek sih? Kenapa aku nggak cowok aja? Ya, kenapa aku nggak cowok aja? Mungkin ada yang sekarang udah gaya-gayanya gak cowok-cowok. Misalnya karena di rumah tuh Dominasi. ya didominasi kaum laki-laki gitu ya, punya kokonya 3, terus papi, Apa? iya kan, Ada om, nah, ada om gitu kan. Nah terus gaya-gayanya jadi ikut-ikutan, cowok-cowok. iya kayak kecowok-cowokan, terus rambutnya mulai Bondol. potong pendek, bondol gitu, dan itu akan jadi apa ya, jadi pengaruh sih sebenarnya gitu kan. Ya banyak seiring perjalanannya pertumbuhan kalian sebagai cewek, sebagai cowok, itu pasti akan ada banyak sekali yang kalian hadapi. Nah yang penting harus ada dasarnya tadi gitu loh, bahwa kalian bangga gitu loh, bahwa saya udah diciptakan Tuhan ya seperti ini. Kalian perempuan, saya laki-laki, Karina perempuan gitu. Karin mungkin ini kali ya, sambil kita nanti cuma jalan-jalan lagi nih, kita baru nge-explore dikit banget kayaknya deh, baru 2-3 tempat. Nanti anak-anak mau lihat yang lain lagi kan. Sini tuh tempatnya keren banget ya, semoga suatu hari nanti kalian ada di tempat ini juga lah. Kalian mungkin juga nyari-nyari ini di mana sih, nanti kita kasih tahu. Oke? Kepo kan? Ya, kita mau jalan-jalan lagi ya. Oke, Sampai sampai ketemu jumpa. lagi.